Assalamualaikum warahmatullahi Samsung wabarakatuh. Galaxy S21 and S21 Plus 5G. Setia. Merah, ya AMH jahe merah minuman herbal. Oh, AMH herbal dengan habatus sauda. Jahe merah, AMH dah ahlinya minuman herbal. Februari. Jam 9 pagi kita bersama. Iya, segera lanjutkan saudara diskusi kita mengenai aturan sanksi bagi penolak vaksinasi walaupun sudah terdaftar sebagai warga negara Indonesia yang akan mendapatkan vaksinasi. Ini tidak akan serta-merta diterapkan, betul-betul akan dilihat. Masih ada Doni Garhal Adian dari KSP, Dr. Iqbal Mohtar bergabung dari Doha Qatar, pakar kesehatan masyarakat, dan juga ada Dr. Mahesa Pranadipa, Ketua Umum Masyarakat Hukum Kesehatan Indonesia. Dr. Iqbal, situasi apapun lah mengenai vaksinasi, Anda boleh bandingkan juga dengan Qatar mungkin, apakah mereka juga menerapkan sanksi, dan Indonesia yang sekarang sudah menerapkan sanksi, Ini tentunya apakah ini akan mendorong efektif dan efisiennya upaya untuk vaksinasi agar lebih cepat, COVID-19 Dr. Iqbal? ini bisa segera diakhiri. Ya, sejauh yang saya Dan ketahui ya, jadi negara-negara lain yang ada saat ini mungkin belum banyak yang membuat aturan untuk membuat vaksin ini sebagai sebuah mandatori ya. Ya. Seperti di Qatar sendiri itu vaksin ini belum sesuatu yang mandatori, demikian pula di Dubai, dan kita tahu juga negara-negara lain, negara Eropa dan Amerika itu tidak membuat ini sebagai sesuatu yang mandatori, paling tidak untuk saat ini. Ya. Tetapi ada kemungkinan bahwa ini nanti akan menjadi requirement untuk kegiatan-kegiatan atau aktivitas tertentu. Jadi mungkin saat ini memang tidak, tetapi mungkin ke depan dicurigai terkontaminasi COVID-19. Nah, pendengar Pro 1, kami pagi hari ini bahas mengenai kebijakan pemerintah yang berubah-ubah dalam mengatasi COVID-19, dalam mengatasi pandemi COVID-19. Dan kami akan bersama dengan Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar, Bapak Agus Jaya Said ya, yang sudah bergabung bersama kami pada pagi hari ini lewat Zoom. Dan sebentar kami bersama dengan akan menyusul ya Bapak Profesor Dr. Faisal Halim, pengamat kebijakan publik, yang akan kita minta komentarnya, tanggapannya ya, bagaimana ia menanggapi upaya dari pemerintah, kebijakan-kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah untuk mengakhiri pandemi COVID-19. Ya, pendengar, ini memang saat ini COVID-19 ya, pandemi sudah berlangsung hampir setahun khusus di Indonesia. Nah, tetapi kalau keseluruhan ya, secara global ini sudah berlangsung setahun malah, karena pertamanya itu pada Maret 2020 dan sampai saat ini masih terus ada data mereka yang terkontaminasi positif COVID-19. Nah, seperti apakah kemudian kebijakan pemerintah dalam menangani COVID-19 ini? Nah, saya sudah bersama dengan Kepala Dinas, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar, Bapak Agus Jaya Said. Saya menyapa beliau. Pak Agus, Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi salam dan sehat. salam sehat. Sehat Bapak ya? Semua. Ya. Oke. Ya, seperti insya Allah. yang saya lihat dari sini. Amin. Sehat sekali rupanya Pak Agus pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ini merupakan kerja keras bagi insan-insan kesehatan Pak ya. Bagaimana kemudian dapat mengakhiri pandemi COVID-19 ini, terutama pandemi. Kita tahu bahwa Sulawesi Selatan hingga saat ini masih berada di urutan yang keempat begitu kalau nggak salah, setelah di luar Pulau Jawa, Sulawesi Selatan, Kota Makassar ini yang merupakan salah satu wilayah yang penyebarannya juga ini cukup mengkhawatirkan begitu. Nah, tetapi kita harus optimis begitu bahwa ini pasti dapat diakhiri. Nah, mungkin Pak Agus bisa menjelaskan upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah ya. Ini kami melihat ada tampaknya kebijakan yang berubah-ubah Pak. Mulai dari pemberian ini pemberian istilah begitu ya, pemberian istilah pada pasien. Kemudian penggunaan alat ya, ini kan mencari-cari jalan yang terbaik, mana yang paling cocok kira-kira
untuk mengakhiri pandemi ini. Nah, mungkin Pak Agus sendiri melihat seperti apa upaya yang sudah dilakukan pemerintah sejauh ini, Pak Agus? Ya, terima kasih Pak. Salam pemirsa bagi semua pendengar di Radio RRI Makassar juga. Ya, jadi upaya-upaya yang telah dilakukan pemerintah dalam hal berkaitan dengan mengakhiri pandemi dari COVID-19 ini, pemerintah Kota Makassar bersama dengan tim Satgasnya sudah kita melakukan upaya-upaya 3T. Jadi kita melakukan tracing, testing, dan treatment. Dan kita juga gencar juga mensosialisasikan atau melakukan edukasi kepada masyarakat dengan prokes kesehatan di mana dilakukan dengan baik dan benar. Dan juga pemerintah Kota Makassar sudah mengeluarkan beberapa kebijakan pembatasan waktu kegiatan-kegiatan, ya itu sudah dilakukan. Dan memang kita akui sekarang ini Kota Makassar kita patut bersyukur karena kita masih di dalam zona orange. Walaupun pandemik ini memang kita tidak tidak menurunkan secara signifikan daripada penyebaran ini, tapi kita bisa secara konstan. Dia juga tidak naik secara signifikan, dia juga tidak turun secara signifikan. Inilah upaya-upaya yang telah kami lakukan. Kemudian juga perlu diketahui bahwa kita juga kan sudah melakukan tes swab massal kepada masyarakat. Kenapa? Itu kira untuk menangkap orang-orang yang OTG, orang yang kontak. Dan sekarang di puskesmas kami yang kurang lebih 47 ini tetap melakukan testing dengan orang-orang yang kontak erat terhadap yang kena penyakit COVID-19 ini. Ya. Itu yang juga kita lakukan. Dan sekarang ini kami melakukan juga kegiatan tes vaksin massal untuk para nakes, karena kita ketahui petunjuk yang sekarang ini untuk di tahap pertama yang dilakukan hanya untuk para nakes, dan kemarin kita sudah mulai di tanggal 14 Januari bersama dengan pejabat publik yang ada di Kota Makassar dan seluruh nakes-nakes yang ada di wilayah Kota Makassar. Jadi bukan cuma teman-teman di puskesmas, tapi teman-teman juga di rumah sakit, klinik. Ya, itu yang kita sudah laksanakan. Pak Mudah-mudahan ini kan terkait dengan kebijakan ya. Taruhlah mulai dari pemberian istilah. Istilah kan ini sudah ada perubahan begitu. Dulu kan kita kenal ada ODP orang yang lagi terkait dengan penggunaan alat-alat ya. Mungkin kan sejauh ini kita lebih terfokus kepada PCR begitu. PCR yang memang saat ini penggunaannya lebih akurat begitu ya. Pernah juga digunakan rapid, tapi rapid antibody ini kan dikawat tidak begitu akurat. Muncullah kemudian lagi antigen begitu ya. Betul. Nah, bisa mungkin dijelaskan apa sih menjadi tujuan sehingga terkadang ada kebijakan yang berubah-ubah terkait dengan penanganan pandemi ini, termasuk juga istilah untuk kebijakan pembatasan masyarakat. Dulu adanya PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Ini sekarang diubah lagi dengan PPKM, program pembatasan kegiatan masyarakat. Iya, bisa mungkin apa yang menjadi penjelasan Pak ketika kebijakan-kebijakan tersebut yang dirubah-rubah begitu? Saya kira begini, kebijakan itu kan terkait dengan situasi dan kondisinya. Jadi memang di dalam perjalanannya itu ada perubahan-perubahan nama. Padahal intinya sama gitu. Pada intinya sama. Ya, jadi ada yang sekarang sudah kita bilang suspek atau terkonfirmasi, tapi padahal itu sama dengan OTG, ODP dan sebagainya. Jadi memang ini dilihat dari situasi dan kondisi itu.
Kemudian juga memang kemarin ada PSBB, ada skala mikro apa dan sebagainya. Ini kan dia lihat bahwa kalau PSBB kan luar biasa anunya, pembatasannya, karena harus seluruh masyarakat yang dibatasi. Dan itu harus ditanggung ekonominya. Ini kan persoalan juga di pemerintah kalau itu mau dilaksanakan. Dan kita juga berharap bahwa kesehatan yang sangat penting, tapi ekonomi juga jangan dilupakan. Ya, ini bagaimana dikembangkan, saya kira, sehingga kemarin keluar lagi yang namanya PSBB PPKM. Tapi alhamdulillah kalau kami di Makassar ini belum ada yang kita lakukan, yang kemarin saja pada yang pertama itu di PSBB. Dan untuk penggunaan yang alat begitu untuk tracing mengenai alat, ya. Jadi untuk penggunaan alat memang kemarin yang pertama kita kan menggunakan tes antibody. Nah, di dalam perjalanannya tes antibody ini ternyata keakuratannya sangat rendah. Kemudian ada tes tracing. Tes tracing ini dia lebih akurat, dia sampai 55% sampai 90%. Kemudian ada PCR. Kalau PCR ini kan dia paling bagus, artinya tingkat keakuratannya sangat tinggi. Dia agak lama. Dan memang kita sangat ketahui bahwa kalau di tes antibody kan yang darah yang diambil, dan itu hanya mengukur beberapa tingkat kekebalan kita. Ya. Kalau dia di tes antigen itu kan dia diambil diusap melalui hidung, nasofaringin, artinya di hidung kita. Nah, di hidung kita itu kita ketahui bahwa COVID itu kan dia masuk melalui hidung atau dan bisa juga memulut. Iya. Nah, ini yang diusap memang tingkat keakuratannya agak di bawah PCR. Tidak sebaik dari PCR. Iya. Karena PCR itu kan diambil di hidung, diambil juga di tenggorokan. Ya. Dan sekarang ini memang kita akui bahwa untuk di puskesmas ini kita belum melakukan itu untuk tes tes antigen. Kemarin memang sudah ada penyampaian bahwa tes antigen itu sudah bisa hasil yang didapat karena waktunya hanya 15 menit. Ya, sudah bisa ketahuan. Kemudian kalau untuk PCR itu bisa sampai 2 hari karena harus melalui lab. Nah, inilah memang yang jadi kendala-kendala kami kemarin waktu untuk tes PCR, karena ternyata waktu kita tes swab massal kemarin banyak orang yang lama keluar hasilnya karena labnya ini kan lab dari kementerian semua. Iya, labnya dari kementerian, pemerintah kota ini belum punya lab khusus untuk itu. Artinya kita belum punya lab. Mudah-mudahan nanti ke depan kita juga sudah punya lab supaya ini bisa membantu mempercepat di dalam menghasilkan hasil-hasil dari tes PCR itu. Ya. Ini yang memang kita sekarang upayakan dengan alat-alat tes ini. Untuk tes antigen ini kan yang rencananya akan didistribusikan sampai dengan ke puskesmas itu tidak diperkenankan atau tidak dilayani untuk yang akan melakukan perjalanan. Kalau untuk di tempat pelayanan kesehatan kami itu tes begitu itu tidak dilayani untuk perjalanan. Ya. Yang dilayani adalah orang yang kontak erat, orang yang lagi hamil, yang mau bersalin itu, orang yang sakit, yang artinya mau dioperasi dan sebagainya. Ini yang memang dilakukan di teman-teman di puskesmas. Nah, ini memang menjadi kendala juga karena setiap perjalanan kan diminta oleh pemerintah atau dinas perhubungan. Itu kan bisa diarahkan ke klinik-klinik. Tapi kan kalau dia bayar ini kan cukup lumayan juga, sekitar 250.000 pembayarannya kalau tes antigen itu. Iya, tapi kalau dia PCR lebih mahal lagi, Pak. Bisa sampai 1 juta. Kami kalau di Makassar kami juga menyiapkan tes PCR. Tapi itu gratis, Pak. Tapi ini untuk yang kontak erat. Iya. Karena keterbatasan juga kita punya kalau khusus antigen nanti ini Pak yang akan didistribusikan sampai ke kalau itu menjadi bantuan dari pemerintah pusat, ya otomatis kita tidak akan melakukan memungut biaya daripada pelaksanaan dari tes swab antigen ini. Sama juga dengan tes swab PCR, ya, yang kita juga tidak memungut biaya dari
pelaksanaan kegiatan Nah, ini. selanjutnya ini bagaimana kemudian untuk upaya proses testing begitu Pak ya. Nah, ini kan tidak semua masyarakat yang boleh dikatakan ingin datang ke puskesmas melakukan tes secara sukarela begitu. Mungkin di antara mereka masih ada yang merasa tidak perlu untuk sampai ke sana. Nanti timbul frame di masyarakat, kemudian alasan-alasan yang berkembang di masyarakat. Bagaimana kemudian untuk Bapak menanggapi ini? Ya, itu persepsi begitu itu Pak terjadi pada awal-awal COVID. Sekarang ini sudah saya lihat masyarakat sudah sadar untuk mau, sudah sadar. Saya lihat, saya kan beberapa kali melakukan pemantauan di puskesmas, ternyata banyak masyarakat yang datang, malah banyak yang menghubungi saya, Pak, apa saya bisa di mana wilayah anunya, coba-coba, asal yang penting itu kontak erat. Ya. Jadi sekarang kalau saya melihat bahwa masyarakat sudah sadar untuk melakukan tes ini. Jadi cuma memang lagi yang jadi kendalanya itu karena keterbatasan daripada kita punya bahan daripada PCR jadi ini. Jadi tiap hari ini Pak, setelah adanya kebijakan dari Pemkot dunia Pemprov juga untuk membuka layanan tes gratis, ini cukup banyak yang ikut masyarakat ya untuk secara sukarela datang. Kalau ini ada hari-hari tertentu setiap puskesmas. Jadi tidak setiap hari dalam hari itu di dalam 1 minggu itu ada kegiatan tes swab mas PCR, tapi ada hari-hari tertentu. Tapi rata-rata masyarakat sudah tahu bahwa seperti puskesmas kasih itu Rabu Jumat, kemudian puskesmas yang lain hari apa, ya itu yang sehingga mereka datang pada saat dibuka untuk tes swab PCR itu. Jadi kita juga berharap masyarakat yang memang ada gejala-gejala terhadap COVID-19 ini bisa datang saja ke puskesmas untuk dilakukan. Jadi dan itu tidak ada tidak dipungut biaya sama sekali. Tidak ada biaya Pak, tidak dipungut biaya. Ya, tidak dipungut biaya. Pemerintah kota tidak melakukan penarikan biaya dari. Itu biasanya berapa lama kemudian ada hasilnya itu Pak kalau untuk PCR? Biasanya paling lama sebenarnya hitungannya 24 jam setelah dilakukan. Iya, kan ini kan di lab BLKT ada beberapa lab. Kalau di Makassar ini ada 5 kalau tidak salah ada lab. Itu semua milik pemerintah pusat, Kemenkes RI, kemudian ada Rumah Sakit Wahidin dengan Rumah Sakit diarahkan ke situ Pak ya? Iya. Ya, jadi teman-teman puskesmas kita setelah dia melakukan hasil tes swab itu kan disimpan kemudian dibawa. Pada hari itu juga dibawa Pak. Pada hari itu juga setelah selesai jam puskesmas kan jam puskesmas kita kan itu 1 minggu Pak, mulai dari jam 8 sampai jam 2. Setelah itu mereka membawa ke Nah, laboratorium. untuk kedepannya ini Pak, apakah kemudian nanti akan ditambah lagi untuk proses testing ini begitu? Karena kan kita belum tahu kapan akan berakhirnya pandemi ini. Karena kan semakin banyak kemudian proses testing yang dilakukan, ini kan akan lebih mudah untuk mencari siapa sebenarnya yang terkontaminasi dengan virus COVID-19 ini. Iya. Jadi memang ke depan setelah kita menyiapkan nanti bahan-bahannya, kita akan melakukan tes massal nanti. Apakah melalui rapid antigen? Karena selama ini tidak ada. Puskesmas itu tidak melakukan tes antigen. Tapi sekarang sudah ada surat edarannya bahwa itu sudah bisa dilakukan di puskesmas. Mudah-mudahan nanti pemerintah pusat dalam hal ini Kemenkes RI memberikan bantuan kepada kami di Dinas Kesehatan untuk bahan-bahan nanti tersebut. Metodenya apakah akan mendatangi masyarakat atau masyarakat yang akan datang sendiri begitu ke puskesmas? Kalau untuk tes swab massal. Terima kasih. Jadi ada 2 model dalam pendekatan begini. Kalau tes swab massal kita mendekatkan tempat di mana kegiatan massal itu dengan masyarakat. Kita mungkin cari tempat-tempat yang terbuka, yang dekat, kemudian dilakukan di tempat tersebut. Kemudian juga kalau bukan tes swab massal, mungkin pasti datang di puskesmas masyarakatnya. Mudah-mudahan ini bisa boleh dikatakan bisa cepat begitu ya untuk mengetahui masyarakat. Nah, tetapi ini kan juga terkait bagaimana kebijakan ya terkait dengan mereka yang terkontaminasi. Boleh dikatakan saat ini kan rumah sakit
cukup terbatas begitu ya. Nah, bagaimana untuk antisipasi ke depannya ketika testing yang semakin diperbanyak, semakin banyak pun juga yang akan terkontaminasi begitu. Seperti apa nanti langkah-langkah yang akan diambil, Pak? Yang kontak erat. Kemudian yang kontak erat itu kemudian kita tes. Nah, dari hasil tesnya kita lihat apakah dia OTG atau dia punya penyakit komorbid. Kalau dia punya penyakit komorbid, kita arahkan bisa ke rumah sakit. Kalau dia punya penyakit komorbid tapi gejalanya tidak berat, ringan, kita arahkan dia ke hotel wisata COVID. Nah, itu yang dilakukan. Dan kalau memang dia tanpa gejala sama sekali, artinya dia terkonfirmasi, artinya itu bisa kita dia isolasi mandiri di rumahnya sendiri. Iya, bisa mungkin perlu pendampingan teman-teman puskesmas kalau ada yang dilakukan yang isolasi mandiri di rumahnya. Ya. Ya, insya Allah. Teman-teman puskesmas ini kan ada kebijakan juga ya dari pemerintah, terutama dari pemerintah Kota Sulawesi Selatan ya di Kota Makassar ini terkait dengan wisata COVID begitu. Sejauh ini bagaimana hasil dari bagaimana hasil dari treatment tersebut ya dengan menggunakan wisata COVID dengan menggunakan isolasi mandiri di sejumlah hotel begitu, Pak? Saya kira ini luar biasa sekali daripada ide dari Bapak Gubernur untuk bisa menyiapkan hotel wisata COVID ini, karena ini bisa membantu untuk mengisolasi orang-orang yang terkena daripada penyakit COVID ini. Nah, gunanya ya untuk bisa dia tidak bersosialisasi, karena kalau dia di dalam hotel itu kan di Makassar ini kalau tidak salah ada 6 hotel yang ada untuk hotel wisata COVID. Dan itu juga mereka kan masuk di situ tidak asal masuk, tapi juga diberi makanan yang bergizi, kemudian dia berolahraga. Nah, sehingga betul-betul nanti setelah dia keluar dia bisa menjadi juga edukator untuk kepada masyarakat yang lain untuk bagaimana melaksanakan prokes. Untuk Isman ini kan sebenarnya agak riskan begitu, Pak ya. Siapa yang akan menjamin kemudian bahwa ketika melaksanakan isolasi mandiri si pasien tersebut tidak melakukan aktivitas di luar begitu? Ya. Betul. Jadi memang ini kan dibutuhkan edukasi. Kalau Anda mau menyayangi saudaranya, menyayangi temannya, janganlah kita beraktivitas kalau kita sudah terpapar dari COVID-19 ini. Karena memang kita juga teman-teman puskesmas kan tidak bisa juga 1 kali 24 jam mengawasi teman-teman yang isman di rumahnya. Tapi ini dibutuhkan kesadaran sendiri bagi buat masyarakat yang terpapar, yang isolasi mandiri di rumahnya. Supaya dia bisa menjaga dirinya, supaya dia tidak menyebarkan penyakit ini kepada keluarganya, saudaranya, anak istrinya. Tapi kalau dan untuk teman-temannya. penambahan untuk isolasi mandiri di tempat yang khusus begitu, ini belum ada rencana begitu untuk penambahan, Pak ya? Ya, artinya kita mudah-mudahan sekarang ini kalau untuk Kota Makassar kami melihat bahwa dia lagi datar-datar dalam penyebaran COVID ini. Mudah-mudahan kita bisa kita tahan peningkatannya, kita berada di sekarang saya tanya orange. Caranya untuk bisa menahan itu seperti apa begitu kira-kira? Untuk langkah lebih konkret, langkah lebih tegas yang akan dilakukan dalam hal ini mungkin Dinas Kesehatan Kota Makassar bersama dengan Satuan Tugas COVID-19 begitu. Ya, jadi salah satunya itu Bapak Wali Kota sudah mengeluarkan himbauan untuk aktivitas. Waktu, artinya ada pembatasan waktu. Pembatasan waktu itu sudah dikeluarkan aktivitas. Kemudian kami ingin mendorong lagi cepatnya ada vaksinasi di Kota Makassar supaya nanti ke depan sudah ada terbentuk herd immunity di Kota Makassar sehingga mereka tidak menularkan dan tidak juga terkena daripada COVID-19 ini. Dan kami sekarang sudah merancang untuk di bulan Februari kita selesaikan tenaga nakes untuk divaksinasi
Dan nanti di bulan Maret ini bisa kami sudah mendata ini, sementara mendata TNI, Polri, pegawai BUMN, BUMD, wartawan untuk dilakukan vaksinasi di tahap kedua. Oke, untuk nakes ini akan segera berakhir begitu Pak? Akan segera selesai Pak ya? Ya, insya Allah. Karena kami dari data kemarin itu sebenarnya hitung-hitungannya itu untuk sudah tahap 95%, vaksin Pak. yang keberapa kali Pak? Ya, sudah 95%. Ya, ada yang sudah 2 kali. Rata-rata sudah mau ke 2 kali. Sudah selesai yang pertama. Ya. Oke, dan yang pertama sejauh itu sudah ini bagaimana 95%, hasilnya Pak. begitu? Ya. Setelah apakah sudah bisa dilihat hasilnya begitu setelah proses vaksin dilakukan ini, terutama mungkin untuk nakes-nakes yang sudah menjalani 2 kali penyuntikan vaksin begitu? Karena kan ya menurut informasi yang saya peroleh bahwa setelah 2 kali penyuntikan ini mungkin sekitar butuh waktu 2 minggu ya, imun itu akan terbentuk di dalam tubuh. Ya, jadi memang kita akui bahwa pelaksanaan vaksinasi yang dimulai dari tanggal 14 kemarin di Januari, ini kita harapkan selesai di bulan Februari. Dan semua itu kan dicatat, ada KIPI. Ada KIPI, ada catatan yang perlu mereka buat, nanti akan disampaikan pada saat mereka di vaksin kedua juga akan diperlihatkan. Dan ada informasi dan harus mereka adakan setiap ada pencatatan. Jadi kejadian ikutan pasca imunisasi. Nah, itu alhamdulillah sampai saat ini belum ada informasi KIPI yang menurut saya berbahaya atau dan sebagainya, masih aman-aman saja lah. Semua tidak ada mengalami gejala-gejala lain begitu Pak ya setelah menjalani vaksinasi. Ya baik Pak Agus Jaya, silakan lanjut dulu Pak. Dan saya ingin jadi sekarang ini kami juga saya tambah kita lanjutkan lagi untuk yang kedua kalinya, vaksin yang kedua kalinya. Kita tahu bahwa saat ini kan berdasarkan data secara nasional bahwa tingkat kematian dari COVID-19 ini kan boleh dikatakan cukup tinggi. Ada sekitar 240 lebih kemarin, itu berdasarkan data yang kami peroleh yang meninggal itu secara nasional. Saya belum dapat datanya dari Sulawesi Selatan, Makassar ini berapa yang kemudian meninggal akibat COVID-19 ini begitu. Nah, ada satu cara kemudian dilakukan pemerintah bagaimana kemudian untuk dapat mengurangi tingkat kematian akibat COVID-19 ini, yaitu dengan sistem terapi darah konvalesen. Nah, saya rehat dulu dan mungkin Bapak juga bisa mendengarkan apa ya kata dari Menteri Perekonomian Bapak Erlangga Hartarto mengenai terapi darah konvalesen. Ya, kita simak sama-sama dulu Pak. Terapi plasma konvalesen saat ini menjadi harapan pasien COVID-19, terutama yang mengalami infeksi berat. Para penyintas COVID-19 dapat berperan aktif membantu sesama dengan menjadi donor plasma konvalesen, seperti yang telah dilakukan Menko Perekonomian serta Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Erlangga Hartarto. Para pendengar RRI, harapan untuk sembuh bagi pasien COVID-19 kini semakin banyak, yakni tidak saja melalui obat-obatan yang diberikan tenaga medis, namun juga dengan terapi plasma konvalesen. Terapi plasma konvalesen ini diberikan oleh para pendonor yang telah sembuh dari COVID-19 untuk diberikan kepada pasien lain yang terinfeksi berat COVID-19. Saya pribadi telah melakukan donor plasma konvalesen ini dengan harapan agar juga dapat diikuti oleh para penyintas COVID-19 lainnya. Pemerintah bersama Palang Merah Indonesia akan memfasilitasi terapi plasma konvalesen sebanyak mungkin. Bila ada 10% saja penyintas COVID-19 melakukan donor plasma konvalesen, maka akan semakin banyak pasien sembuh serta akan mendukung harapan Presiden Joko Widodo agar terbentuk herd immunity pada akhir tahun ini. Saatnya berbuat baik untuk sesama dengan menjadi donor plasma konvalesen. Saya, Erlangga Hartarto, Menko Perekonomian, Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Ya, Pak Kadis. Halo Pak Kadis. Ya, Pak Kadis.
Oke, kami akan segera tersambung kembali pendengar dengan Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar. Tadi penjelasan dari Menteri Perekonomian sekaligus Ketua Satgas dan Pemulihan Ekonomi Bapak Erlangga Hartanto mengenai terapi darah plasma konvalesen, yang mana terapi darah konvalesen ini merupakan sebuah cara ya yang paling efektif saat ini untuk menekan angka kematian dari penyebaran dari COVID-19 ini. Nah, terapi darah konvalesen ini pendengar ya merupakan cara yang dilakukan dengan cara untuk mengambil ya plasma darah dari penyintas COVID-19, mereka yang telah sembuh. Nah, mereka yang telah sembuh ini pun punya antibodi yang cukup sebetulnya melalui plasma darah mereka yang akan digunakan untuk proses terapi bagi penderita COVID-19. Nah, para penderita COVID-19 ini tentunya punya harapan, terutama mereka yang komorbid ya, punya penyakit bawaan, punya harapan sembuh lebih besar dengan menjalani terapi darah plasma konvalesen. Ya, saya juga akan tersambung dengan Bapak Profesor Dr. Faisal Halim, pengamat kebijakan publik ya, terkait dengan langkah dan kebijakan dari pemerintah untuk mengatasi atau untuk mengakhiri pandemi COVID-19. Bagaimana pengamat kebijakan publik menilai setiap langkah yang dilakukan oleh pemerintah ini. Ya, saya terhambung dulu dengan Pak Agus Jaya Said. Ini terapi darah konvalesen ya. Ini merupakan cara yang efektif, paling efektif saat ini untuk mengurangi atau untuk memberikan harapan hidup bagi mereka yang mengalami atau memiliki penyakit bawaan begitu atau komorbid. Ya, bagaimana sejauh ini langkah ini diterapkan di Makassar, Pak? Ya, jadi untuk sekarang ini kan Rumah Sakit Wahidin ini yang dilakukan terapi ini memang juga diakui masih kurang pendonor, Pak ya? Dari konvalesen ini. Ya, masih mudah-mudahan iya. Ini yang kita harapkan orang yang pernah terkena COVID ini mau mendonorkan darahnya. Tapi kan tidak mendonorkan darah kan harus juga cukup diperiksa antibodinya begitu, bahwa dia sehat apa dan sebagainya kan. Nanti iya jadi itu kan ada alat untuk mengukur kekebalan tubuh dari seseorang, kemudian diambil dia punya darah dalam bawah keadaan mereka yang diambil darahnya itu dalam keadaan yang sehat. Kita juga saat ini dengan akademisi ya, kita akan meminta tanggapannya bagaimana upaya dan langkah yang dilakukan pemerintah dalam mengakhiri pandemi COVID-19 ini. Ada Bapak Dr. Faisal Hamid. Pak Prof. Faisal, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Prof. Faisal ini menilai bagaimana ya, seperti apa langkah yang sudah dilakukan oleh pemerintah dalam mengakhiri pandemi COVID-19 ini, baik mungkin dalam mengatasi mereka yang terkontaminasi, kemudian program dari pemerintah untuk supaya masalah ekonomi juga bisa teratasi begitu. Jadi semuanya seiring sejalan. Pak Profesor Faisal Halim ini melihatnya seperti apa, Pak? Baik, bagi saya secara pribadi saya melihat bahwa berbagai kebijakan yang diambil oleh pemerintah di dalam mengatasi pandemi COVID-19 ini itu sangat luar biasa. Jadi menurut saya ini sebuah langkah yang patut untuk kita hargai dan kita hormati dan angkat topi pada pemerintah, baik pemerintah Sulawesi Selatan, pemerintah pusat maupun pemerintah Makassar. Tetapi yang perlu dipahami juga bahwa virus COVID-19 ini yang saya berulang-ulang kali menyampaikan bahwa ini adalah never ending dia tidak pernah akan berakhir. Karena itu penanganannya harus juga masif dan sistematis. Kalau kita lihat, kalau kita melihat dari seluruh rangkaian yang hampir setahun ini, kita kembali ke pola dasarnya dulu bahwa
penyebaran virus ini melalui 3 kan? Melalui 3, yaitu melalui mulut, hidung, melalui hidung, dan melalui mata. Itu dulu yang kita harus pegang bersama dulu. Karena itu, karena dia melalui mulut, melalui hidung, melalui mata, maka pemerintah menginstruksikan dan WHO menginstruksikan agar supaya masyarakat itu melindungi dirinya dari mulut, hidung, dan mata dengan menggunakan masker, kemudian selalu mencuci tangan dengan menggunakan sabun dengan air yang mengalir, dan yang ketiga adalah selalu menjaga physical distancing. Ya, betul. Nah, saya melihat bahwa kebijakan pemerintah untuk mempush ini, untuk memprevensi ya, mencegah ini sudah luar biasa. Tinggal kesadaran daripada masyarakat itu sendiri di dalam disiplin terhadap penggunaan masker, kemudian cuci tangan dan jaga jarak itu yang selalu menurun dari bulan, minggu, hari. Menurut saya berpikir pemerintah harus lebih banyak mendorong, memompa ini, bagaimana melahirkan kebijakan untuk mendisiplinkan masyarakat. Jadi harus lebih tegas begitu ya, Prof ya? Menurut saya adalah antivirus yang paling baik yaitu adalah dengan menggunakan itu, menggunakan disiplin, menggunakan masker, menjaga jarak dan mencuci tangan. Inilah yang menurut saya yang sekarang ini kelihatannya kecil 19. Oke. Itu yang saya melihatnya yang seperti itu. Sejauh ini memang belum ada begitu ya tindakan yang tegas kepada masyarakat yang melanggar protokol kesehatan. Mungkin begini, hanya disuruh sanksi sosial saja. Ya, silakan Pak. Ya, jadi begini, sebuah kebijakan tentu harus ada penegakan kan, penegakan. Dan itu berulang-ulang sudah dilakukan oleh pemerintah juga. Tetapi meskipun demikian tidak cukup dengan lahirnya kebijakan. Dia harus ditopang dengan peningkatan kesadaran. Karena ini untuk masyarakat. Jadi masyarakat ini yang kurang sadar terhadap hal itu. Nah, karena kurang sadar maka diperlukan upaya kerja keras dan kerja cerdas dari pemerintah itu bagaimana agar supaya masyarakat itu dengan awalnya terpaksa dan dia menjadi kebiasaan kan. Betul. Ini yang perlu menurut saya ya, saya melihat di tengah-tengah masyarakat selama ini yang mulai turun itu dia punya potensi pemerintah itu untuk melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terhadap disiplin terhadap 3M itu, menggunakan masker, menjaga jarak dan sering mencuci tangan itu. Itu yang kurang. Artinya menurut saya dulu sangat bagus itu dan sekarang itu turun. Nah, saya menyarankan model dan desainnya yang perlu diubah. Barangkali dilakukanlah mungkin perlombaan antar RT, antar RW, antar ada rewardnya Pak ya? Kecamatan terhadap penggunaan kedisiplinan dalam penggunaan. Juga sangat capek itu ya, capek setiap pagi berdiri di perapatan-perapatan antara Goa dengan Makassar. Maros, dengan Makassar duduk berdiri sweeping kan. Betul. Sekarang diubah itu polanya dengan melakukan perlombaan sehingga gerakan dari RT, RW, kelurahan itu ada itu memperlombakan disiplin penggunaan itu sehingga nanti dengan sendirinya menjadi awalnya menjadi style itu gaya akhirnya menjadi budaya daripada masyarakat. Jadi seharusnya protokol kesehatan ini sudah menjadi sebuah lifestyle baru begitu, gaya hidup baru di masyarakat. Itu yang tidak berkembang selama ini di masyarakat. Oke. Ya Pak Kadis, Pak Prof juga ada beberapa ada tanggapan dari pendengar langsung lewat sosmed kami. Ini dari pendengar ya, dari Denrats ya, mengatakan tampak gamang memang tidak apa-apa asal berbasis dengan data berbasis data perubahan yang dilakukan yang harus kompak begitu ya, Satgas dan juga pemerintah. Nah, juga untuk PCR ini jangan sampai ada biaya yang dikeluarkan masyarakat untuk
proses melakukan testing. Ya, kemudian dari Asroy Rahman Bandu ya. Nah, yang melanggar harus dilakukan tindakan yang ketat. Katanya kalau di Malaysia ada pelanggaran prokes itu sanksinya berat loh. Sampai dengan mengeluarkan uang tidak 1.000 ringgit Malaysia atau 3 juta rupiah bagi mereka yang tidak menggunakan masker. Artinya di sini ada ketegasan dari pemerintah, perlu ada ketegasan dari pemerintah seperti apa yang dikatakan oleh Pak Prof. Faisal tadi. Iya, Pak Kadis, gimana Pak Kadis? Jadi memang kalau kita mau pandemi ini kita bisa pandemi ini bisa kita kurangi atau kita tidak penularannya bisa tidak tinggi, memang harus ada penegakan aturan. Dan kita juga ketahui bahwa ini juga diakibatkan kan masyarakat mungkin sudah bosan merasa terlalu sudah lama ini pandemik ini, karena sudah sejak bulan sudah bosan, dia sudah abai terhadap prokes ini. Tapi ya kami dari Satgas COVID-19 ini juga tidak henti-hentinya melakukan edukasi kepada masyarakat untuk tetap melaksanakan prokes yang baik dan benar. Dan memang tadi Pak Prof sudah menyampaikan bagaimana kita memberikan apresiasi terhadap RT, RW. Kemarin sebenarnya di akhir tahun 2000 itu kita sudah memberikan reward kepada para RT kita yang bisa melakukan pelaksanaan prokes di daerahnya. Ya, yang prokes yang bagus, yang baik, yang itu dipilih dari teman-teman di kecamatan. Kemudian kemarin mereka melaporkan jadi 100, memang ada 153 kelurahan yang ada di Kota Makassar itu kita mengambil satu RT yang terbaik. Dan itu kita memberikan reward, dan rewardnya cukup lumayan, mereka mendapatkan dan ini memang kita juga akan tindak lanjuti ke depan supaya teman-teman RT RW ini bisa memberikan informasi sebagai edukasi untuk bagaimana masyarakatnya melaksanakan prokes dengan baik dan benar. Dan waktu penerimaan itu kebetulan kami yang menyerahkan di Dinas Kesehatan, kami sudah menyampaikan kepada teman-teman RT bahwa teman-teman RT lah perpanjangan tangan kami di dalam melakukan edukasi kepada Pak Kadis, masyarakat tampaknya di ini wilayahnya. menggunakan masker masih sedikit agak risih ya masyarakat, sehingga saat ini boleh dikatakan kita jalan-jalan ke Kota Makassar, ya di beberapa tempat bahkan ada masyarakat yang sama sekali tidak menggunakan masker, tapi ini nggak ada tindakan sama sekali yang dilakukan. Ya, mudah-mudahan nanti ke depan ini teman-teman Satgas akan memperketat ini protokol kesehatan ini. Ya, kami dengan teman-teman Dinas Kesehatan, Satpol PP dan BPBD. Ya, mungkin tanggapannya Pak Prof. Faisal bagaimana langkah yang telah dilakukan sejauh ini? Begini, Pak Kadis yang saya hormati, begini, memang hal ini sangat berat, ini tidak mudah dan harus diakui. Namun saya sebagai masyarakat, bagian daripada masyarakat, pemerintah tidak boleh menyerah, tidak boleh lalai, dan tidak boleh istilahnya dalam hal ini menyerah dalam hal penanganan. Karena ini adalah merupakan kewajiban. Yang kedua, memang sudah diberikan insentif, dan saya banyak wawancara dengan RT, dengan RW, dengan kelurahan yang turun di lapangan ini, Pak. Memang itu mereka merasa mengatakan, yang pertama itu kami tidak ada anggaran itu untuk melakukan terus-menerus. Itu Pak satu keluhan itu. RT, RW, dan kelurahan. Kami nggak ada anggaran, Pak. Kita cuma melakukan saja tapi tidak ada anggaran. Satu, Pak ya. Terus yang kedua, desain dan model yang perlu diubah, Pak. Karena ini kan never ending ini, tidak akan berakhir ini. Karena itu gaya dengan sosialisasi dan edukasi itu tidak lagi dalam bentuk yang seperti biasa yang sekarang ini,
yang face to face, tidaklah, tapi kalau saya menyarankan, coba kita angkat sedikit melakukan sebuah perlombaan dengan melibatkan RT, melibatkan tokoh-tokoh masyarakat, dia melakukan simulasi atau perlombaan di dalam cara-cara yang 3 tadi itu, menggunakan masker, disiplin, dengan kemudian menjaga jarak. Yeah. Yang paling parah lagi nih Pak Kadis, dan sekaligus mewakili gugus COVID-19, ini perbedaan peraturan tentang pengantin ya, pengantin. Saya menghadiri pengantin kemarin 2 itu. Yeah. Kalau di hotel itu Pak, itu protokol kesehatannya ketat Pak. Sangat ketat, betul. Tidak ada prasmanan itu. Tetapi di gedung-gedung, ya, di gedung Bosowa, di gedung ini, di tempat-tempat masyarakat tidak ada protokol kesehatan. Bahkan banyak tidak pakai masker gitu. Biasa saja tidak pakai masker, tidak ada jarak Pak. Baik. Ini juga berisiko. Karena itu saya menyarankan kepada pemerintah dan gugus COVID-19, penanganan gugus ini, itu disamakan itu, pengantinan juga harus jaga jarak. Ya, betul. Dan menggunakan sistem tidak usah prasmanan, karena sangat berisiko. Dan kadang-kadang juga hotel bertanya, mengapa kami dilarang, kemudian di tempat-tempat gedung-gedung yang bukan hotel itu bebas. Di masyarakat bebas sekarang. Dan itu tempat berkumpul orang. Iya. Oke. Itu saran saya kepada Pak Kadis, sekaligus dan saya sangat hormat sekali kebijakan dan apa yang dilakukan oleh pemerintah saat ini. Namun gaya yang perlu diubah. Karena kalau tidak mengubah gaya, maka terjadi monoton, akhirnya Iya, ada pendengar Pak. Bayangkan ini Pak, sekarang 87% tempat tidur di rumah sakit itu penuh Pak. Tinggal 13% saja itu yang kosong. Akibat penanganan COVID-19. Baik Pak Prof, Pak Agus, kita dengarkan dulu apa tanggapan masyarakat. Ini masyarakat bergabung sekarang. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari siapa Pak? Dari Abdullah Sewang di Makassar. Pak Abdullah Sewang di Makassar. Silakan Pak Abdullah Sewang. Memang saya angkat topi buat Profesor yang berbicara ini. Bahwa memang di masyarakat itu kurang sekali protokol kesehatan. Dan juga ada gedung-gedung yang tidak menepati protokol kesehatan. Iya. Saya ada pertemuan di Hotel Claro 2 hari yang lalu. Itu sangat efektif. Tidak ada prasmanan. Hanya petugas di sana membagi-bagi kita nasi dos, dan semua pakai masker. Dan jaraknya antara 1 kursi sampai 3 kursi itu jaraknya itu. Baik. Iya. Saya pertemuan dengan anggota DPR Provinsi Pak Peter Goni. Iya, di sana. Baik Pak. Iya, betul-betul protokol kesehatan. Tapi di masyarakat ada gedung yang lain itu betul-betul belum bisa. Karena kenapa betul itu yang 3 itu pakai masker, cuci tangan, jangan pakai jarak. Itu kalau tidak ditepati, saya kira percuma obat-obat yang lain. Terima kasih. Ya, oke Pak Abdullah Desewang dari Makassar ya. Iya, sama seperti disampaikan Prof, ini masih banyak ya tampaknya mungkin masyarakat boleh dikatakan kebijakan yang tidak seragam. Di sini ketat penggunaan protokol kesehatannya ya, kemudian di sisi lain ada juga penggunaan atau event yang digelar katakanlah hajatan yang sama sekali sangat abai dengan aturan itu Pak, sama semua. Baik di hotel maupun di tempat-tempat perkawinan maupun di masyarakat. Saya juga alami itu Pak. Saya alami memang kalau di hotel memang dengan prokes yang ketat. Tapi kalau di luar itu di tempat-tempat perkawinan, di tempat saya tidak usah kalau kita sebut nama ya, di tempat-tempat yang perkawinan yang biasa dilaksanakan itu memang tidak dilakukan. Iya, tidak dilakukan prokes kesehatan yang baik. Barangkali mungkin nanti teman-teman Satgas COVID bersama dengan Satpol PP, artinya di Satgas COVID kan ada Satpol PP, nanti ini bisa melihat. Dan ini kan memang juga yang perlu diketahui kan setiap ada kegiatan itu
harusnya yang penyelenggara itu melaporkan bahwa ada kegiatan begini supaya teman-teman Satpol bisa memantau. Tapi sebelumnya juga Pak Wali sudah menyampaikan kepada teman-teman di penegak aturan supaya melakukan tindakan-tindakan yang persuasif. Nggak perlu kita melakukan dengan cara-cara kekerasan, tapi cara-cara humanis. Mereka disampaikan di foto, kemudian kalau memang ada kaitan disampaikan kepada pengelolanya. Anda melanggar peraturan ini, Anda bisa dikena denda. Nah, itu barangkali yang perlu kita terapkan itu. Nah, dan di masyarakat memang saya juga pernah hadiri, wah ini yang di masyarakat ini, yang perkawinan di masyarakat ini tidak melaksanakan protokol kesehatan dengan baik dan benar. Ya, ini kita himbau juga teman-teman di kecamatan, karena kan Satgas itu kan ada. Apakah perlu nanti ini Pak Kades ketika menggelar hajatan perlu ada izin begitu dari pemerintah kota ataupun juga dari camat, dari lurah ya sebelum menggelar kegiatan begini yang mengundang orang banyak? Sudah ada, tapi ini kan iya, karena kan sudah ada perwali kita. Yang tidak dilakukan. Ada perwali 53 kita. Iya. Baik. Cuma ini memang yang dibutuhkan ada penegakan aturan. Iya. Ya, saya kira ada perwali yang semakin terbatas. Ya, yang mengatur Pak Prof Faisal mungkin ada masukan ini Pak Prof Faisal kepada masyarakat kepada pemerintah, mungkin bisa nanti diteruskan juga kepada Satgas begitu? Ya, saya cuma menitip bahwa peraturan apapun yang dibuat tanpa penegakan sama artinya peraturan itu peraturan mati itu. Karena itu harus dilakukan penegakan. Cara penegakannya sederhana sekali menurut saya, yaitu melakukan perjanjian pengelola, misalnya kayak hotel, kemudian gedung-gedung, apabila Anda melanggar, maka Anda dikenakan sanksi, ya, sanksinya berat. Diberikan kepada mereka, sehingga dia juga menjadi bagian untuk melarang. Itu apabila kayak hotel itu Pak, dilarang, mereka nggak mau bahwa saya hotel kami yang didenda Pak, bukan Bapak. Begitulah yang diharapkan ya. Kemudian yang kedua, kita juga berharap kepada masyarakat bahwa ini bukan tanggung jawab pemerintah semata, tapi ini adalah tanggung jawab bersama, tanggung jawab kita semua. Karena itu kita mengingat cuma 3 saja. Jadi vaksin yang pertama yang paling baik menurut saya itu jangan kita menunggu vaksin yang tahap kedua ya. Vaksin yang terbaik adalah jaga, gunakan masker, disiplin menggunakan masker, jaga jarak. Kemudian yang ketiga, selalulah mencuci tangan. Karena bila kita melakukan hal demikian secara bersama-sama, insya Allah virus COVID-19 ini penambahan terpaparnya masyarakat itu akan menurun dengan sendirinya. Itu harapan saya. Mudah-mudahan Tuhan meredahi usaha langkah-langkah kita. Terima kasih banyak Pak Prof. Dr. Faisal Halim atas masukannya Prof. Ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Prof. Amin, Prof. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Terakhir Pak Dokter Pak Insinyur Agus Jaya Said, silakan mungkin rencana ke depannya ini supaya bagaimana kemudian apa yang menjadi masukan-masukan dari pendengar, kemudian masukan dari Pak Prof tadi, bagaimana supaya aturan terkait dengan penerapan prokes di Makassar yang untuk sementara sebelum vaksin ini berlangsung ya sampai ke masyarakat, ini kan menurut para pakar epidemiolog ini prokes ini merupakan vaksin yang paling ampuh untuk sementara. Bagaimana, apa yang akan dilakukan Pak? Terima kasih. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Prof bahwa tugas dan tanggung jawab kita ini adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi juga menjadi tanggung jawab masyarakat. Oleh karenanya itulah kami dari pemerintah hal ini Dinas Kesehatan menghimbau kepada semua masyarakat yang ada di Kota Makassar untuk melaksanakan protokol kesehatan yang baik dan benar. Walaupun nanti ke depan ada vaksin, tapi itu tidak menafikan bahwa kita harus tetap melaksanakan protokol kesehatan. Dan memang aturan-aturan yang sudah dibuat ini memang perlu dilakukan penegakannya, ya, dilakukan penegakannya supaya
masyarakat bisa lebih disiplin Pak di dalam saya terima kasih banyak Pak Agus protokol atas kesehatan. waktunya bersama RRI pada pagi hari ini ya. Mudah-mudahan ini ke depan ini kita berharap bahwa tingkat penularan ini semakin melandai begitu, bahkan bisa turun Pak ya. Oke, dengan upaya dan langkah yang dilakukan oleh pemerintah Kota Makassar, Satgas dan seluruh unsur masyarakat tentunya ini perlu mendukung. Terima kasih banyak Pak Agus Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, pendengar Persatu, kami sudah bersama dengan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepala Dinas Salam sehat bagi kita Pelaksana semua. Tugas Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar, Bapak Insinyur Agus Jaya Said, dan juga pengamat kebijakan publik Bapak Profesor Dr. Faisal Halim dalam dialog interaktif. Artinya di sini bahwa kita harapkan bukan hanya pemerintah yang bekerja, tetapi juga perlu dukungan penuh dari masyarakat, bahwa masyarakat juga taat dan patuh dengan peraturan ataupun juga protokol kesehatan yang diterapkan. Kalau masyarakat sendiri nggak patuh, gimana bisa? Ya, kita akan mengakhiri pandemi COVID-19 ini. Akhir kata, saya Alfian bersama kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanal Inspirasi 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar.